Dan hari ini sebagaimana mata kuliah teknologi kita kemarin sudah beberapa keterampilan yang kita bahas di dalam diskusi ada 8 keterampilan semuanya, dan dari itu sudah kita bahas bagaimana keterampilan dalam melaksanakan kegiatan mengajar itu 8, dan ini sudah kita selesaikan. Jadi kali ini kita fokus pada keterampilan yang ke-8 yaitu keterampilan biasa. Jadi mata kuliah ini kita tahu bersama setelah ini kita akan melakukan praktek pelajaran. Dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul keterampilan menjelaskan. Mungkin langsung saja saya beri kesempatan kepada materi untuk memaparkan materinya kepada materi. Kita lihat materi yang utama itu ada definisi atau pengertian dari keterampilan menjelaskan. Nah, kalau kita lihat dari segi etimologis, kata menjelaskan itu yang mengandung makna yang dimana membuat sesuatu itu menjadi jelas. Baik, tadi setelah disajikan tentang itu kemudian ada tanya jawab, ada beberapa hal penting yang ingin saya tekankan di sini ketika kita menjelaskan suatu materi pelajaran saat kita mengajar. Ya, ini ada penting, ada 4 poin penting yang harus selalu kita perhatikan. Yang pertama, kejelasan ucapan saat bicara. Ya, jadi kejelasan itu terkait dengan pengucapan A, E, O, kemudian bisa juga suara volume suara kita itu harus bisa sampai ke belakang. Dan juga terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Ya, misalkan temponya itu membuat orang itu bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Karena kalau terlalu cepat, kadang-kadang kita kayak gitu ngejar-ngejar sesuatu gitu ya. Hanya tidak boleh. Kemudian yang berikut, penggunaan contoh dan ilustrasi. Ketika kita menjelaskan sesuatu, itu harus kontekstual. Ya, dengan menggunakan contoh yang jelas. Contoh itu harus konkret. Ya, ambil contoh yang di luar yang biasanya kita lihat di mana, yang biasanya dalam kehidupan sosial yang kita sehari-hari, siswa pernah mengalami apa, contoh yang dari situ. Kita juga bisa selain memberikan contoh, kita bisa minta contoh dari siswa. Kemudian yang ketiga, pemberian tekanan. Mana bagian yang paling penting itu bisa kita ulang kembali. Kita ulang kembali penjelasan yang menurut kita itu hal yang penting sekali itu bisa kita ulang kembali untuk menekankan bahwa itu hal yang penting yang harus diingat dipahami betul oleh siswa. Kemudian yang berikut kita mengembalikan untuk menilai apakah yang kita terangkan itu sudah dipahami oleh siswa atau belum. Kita perlu menggunakan apakah lewat pertanyaan yang kita sampaikan dan dijawab oleh siswa, ataukah kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Nah, dari jawaban yang mereka kemukakan atau pertanyaan yang mereka kemukakan, dan kita bisa tahu bagaimana yang mereka benar-benar paham dari materi yang kita kemukakan. Selamat pagi. Pagi Ibu. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, saya minta ikut kelasnya. Lastri untuk apa? Ya, silakan Lastri. Baik, kita masuk pada pembelajaran hari ini tentang membuat iklan, slogan, dan poster. Ya, tentunya iklan sudah tidak asing lagi untuk Anda. Jadi iklan itu dapat diartikan sebagai suatu teks yang membujuk khalayak agar tertarik pada suatu barang yang dipromosikan. Yang kedua, slogan. Oh ya, di dalam iklan itu kata-katanya sungguh jelas, padat, dan tidak terlalu banyak kata-katanya. Tapi tidak menjabarkan yang mana yang iklan yang membuat jadi iklan benar itu di mana. Kemudian hasil tampilkan slogan. Mana perbedaan antara iklan dan slogan? Tidak jelas dalam pembahasan
slogan yang baik. Terus tidak kan, yang satu orang bikin slogan itu juga iklan diganti juga slogan. Tapi bisa juga slogan itu termasuk bagian dari iklan. Kemudian ada istilah-istilah yang kayak tadi sugesti, persuasif, itu harusnya diperjelas apa sebenarnya sugesti, apa itu persuasif. Jangan terus saja pakai, tapi karena kita tahu yang maksudnya bahasa sugesti itu berapa, bahasa yang berpengaruh, mengaruhi orang untuk beli. Ayo beli. Bagus untuk langsung bisa langsung kinclong bukan jual kering kan gitu kan, jadi bisa membuat kinclong dalam 5 hari. Oh itu sugesti banget buat ya, buat wajah lebih muda, lebih kelihatan muda 5 tahun. Oh itu sugesti ya, itu bahasa sugesti. Sugesti itu artinya berpengaruh, membuat orang itu dengar itu langsung terdengar begini. Kayak saya dari saya bicara kamu terdengar, tidak? Apa yang saya bilang pasti orang percaya. Jadi tadi saya sudah mencari beberapa hal tadi. Presentasi beberapa hal saya itu semua, sehingga saya tahu kekurangan mana, bagian mana, yang mempengaruhi diri kita untuk yang tadinya terlalu maju jadi berani. Jadi harusnya itu dijelaskan karena dalam iklan itu dan membuat itu dalam slogan itu harus ada kata-kata yang disebut. Nah, cuma kalau kamu tidak menjelaskan apa itu kata-kata sugesti, susah anak-anak bisa membuat iklan yang menarik, iklan yang atau slogan yang benar yang membuat orang itu mau mengikuti apa yang mau inginkan. Ya, sekiranya itu saja. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah, alhamdulillah baik. Sudah sarapan belum? Belum. Oh ada yang sudah, ada yang belum. Kenapa belum sarapan? Tadi belum. Oh tadi sarapan dulu ya. Memulai pelajaran hari ini, adik-adik pernah nggak pernah lihat orang sedang ceramah atau sedang berpidato atau bahkan membaca puisi? Pernah lihat secara langsung? Nah, jadi tahu kan materi kita hari ini tentang apa? Memahami pelajaran yang terbaik. Ini adalah pembelajaran kita pada hari ini mengenai dengan paparan lisan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai dengan paparan lisan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa paparan lisan adalah penyampaian informasi, pendapat atau hasil pemikiran secara verbal di depan audiens. Nah, paparan lisan itu intinya adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan informasi, pendapat atau hasil pemikiran kita. Nah, jadi tujuan dari paparan lisan itu menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur. Jadi intinya tujuan dari paparan lisan itu yaitu supaya apa yang kita sampaikan bisa didengar oleh orang lain. Tentunya ketika kita menyampaikan informasi harus dengan model yang terstruktur agar tujuan dari paparan lisan itu bisa dipahami oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Nah ini kita lanjut materi kita. Sebelum itu Ibu meminta ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pertama hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan pertama. Nah sebelum itu kita kenali dulu apa sih puisi rakyat itu. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Kenapa dikatakan puisi terikat? Karena puisi ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan juga rima.